ไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์นักเตะก็เป็นชุดเดิมจากชุดแชมป์ปีที่แล้วก็เพียงแค่รู้สึกจะ11 Auto gemparkan semua. Madam Pang tak disangka ikut soroti dan langsung berikan komentar sangat jujur begini soal hasil timnas U22 Indonesia versus Filipina malam ini. Fans timnas dipastikan sangat kaget namun setuju dengarnya. Benarkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Pertandingan antara Timnas Indonesia U22 kontra Filipina U22 di laga lanjutan Grup C SEA Games 2025 Senin 8 Desember 2025 malam bukan sekadar duel biasa. Laga yang digelar di Stadion 700 Anniversary Chiang Mai, Thailand itu menjadi momen penting bagi perjalanan Garuda Muda dan bahkan menjadi pusat perhatian publik sepak bola ASEAN. Namun, yang tak kalah mencuri sorotan adalah komentar mengejutkan dari Ketua FA Thailand, Nualpan Lamsam, atau yang lebih dikenal dengan nama Madam Pang. Sosok yang dikenal karismatik, berkelas, sekaligus memiliki pandangan tajam soal kualitas sepak bola Asia Tenggara itu, tiba-tiba memberikan komentar jujur mengenai performa Indonesia. Ucapannya membuat banyak pihak terkejut sekaligus bangga, terutama para pendukung timnas Indonesia. Usai menyaksikan laga Indonesia versus Filipina, Madam Pang mengutarakan pandangan lugasnya. Ia mengakui bahwa Indonesia tampil dengan kualitas dan struktur permainan yang sulit ditandingi, bahkan oleh Filipina yang diperkuat 9 pemain diaspora. Saya cukup terkesan dengan penampilan skuad Indonesia malam ini. Mereka menurunkan skuad terbaik dan memainkan skema yang sangat cerdas demi meraih 3 poin perdana di ajang ini, ujar Madam Pang dalam komentarnya yang langsung menjadi bahan pemberitaan di media Thailand. Tidak banyak pimpinan federasi di ASEAN yang berani memberikan pujian terbuka kepada rival, apalagi kepada Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir berkembang sangat pesat dan menjadi ancaman serius bagi Thailand. Karena itulah, komentar Madam Pang terdengar begitu tulus dan dihargai publik sepak bola Indonesia. Filipina datang ke SEA Games 2025 dengan ambisi besar, membawa 9 pemain diaspora yang telah ditempa di luar negeri. Mereka berharap pendekatan ini memberi hasil instan, terutama setelah menang 2-0 atas Myanmar di laga pertama. Namun, menurut Madam Pang, dominasi nama-nama diaspora itu tetap belum bisa menandingi organisasi permainan Indonesia. Meski Filipina bermain dengan 9 pemain diaspora, tetap level permainan mereka di bawah Indonesia. Mereka hanya mengandalkan serangan balik dan hanya sesekali mengancam pertahanan Indonesia. Sebuah analisis yang tidak berlebihan. Sepanjang laga, Filipina memang lebih banyak bertahan, mengandalkan kecepatan sayap, dan mencoba memanfaatkan kelengahan barisan belakang Indonesia. Mereka tampak paham bahwa bertarung terbuka dengan Garuda Muda hanya akan membuat mereka kalah mutlak. Dalam pertandingan sengit ini, Indonesia sempat kecolongan 1 gol di penghujung babak pertama, sebuah momen yang membuat tensi pertandingan meningkat. Namun, menurut Madam Pang, justru momen tersebut menunjukkan kedewasaan Indonesia dalam merespons tekanan. Meski Indonesia sempat kecolongan 1 gol di akhir babak pertama, tetapi dengan kualitas dan strategi yang tepat, mereka bisa meraih hasil positif, tegas Madam Pang. Pada babak kedua, Indonesia tampil jauh lebih dominan. Kombinasi Ivar Jenner, Mauro Silstra, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand yang absen namun digantikan pemain dengan eksekusi matang memperlihatkan bahwa Garuda Muda sudah memasuki fase baru dalam sepak bola ASEAN, solid, dewasa, dan berkarakter. Madam Pang kemudian menutup komentarnya dengan pernyataan yang membuat publik Indonesia kian tersanjung. Ia menyatakan bahwa Indonesia bukan hanya pantas menang malam itu, tetapi juga memiliki kualitas untuk melaju jauh di turnamen. Pertandingan ini langsung mengundang reaksi dari publik Thailand dan Indonesia.
Seperti diketahui, Indonesia dan Thailand memiliki rivalitas panjang di level SEA Games. Duel final SEA Games 2023 lalu yang berakhir dengan kemenangan dramatis Indonesia 5-2 membuat hubungan kompetitif kedua negara semakin memanas. Namun, justru karena itu, komentar Madam Pang terasa sangat berkelas, tidak emosional, tidak defensif, dan sepenuhnya mengedepankan objektivitas sepak bola. Beragam komentar positif muncul di media sosial Indonesia menyambut apresiasi dari salah satu tokoh besar sepak bola Thailand ini. Banyak yang menyebut bahwa ucapan Madam Pang menunjukkan profesionalisme dan fair play tingkat tinggi. Sebagian pendukung bahkan mengatakan bahwa rivalitas Indonesia-Thailand memang keras di lapangan, tetapi tetap ada rasa saling menghormati di luar pertandingan. Terlebih lagi, dengan latar belakang Thailand sebagai tuan rumah SEA Games 2025, pernyataan positif dari pimpinan Federasi Negara Tuan Rumah terhadap Indonesia tentu memiliki bobot tersendiri. Secara statistik dan permainan, Indonesia memang layak mendapatkan kemenangan. Sistem permainan Indra Syafri terlihat matang dengan pergerakan antar lini yang lebih cair dibanding beberapa edisi SEA Games sebelumnya. Kemenangan ini juga membuat posisi Indonesia menjadi lebih baik di klasemen, membuka jalan menuju semifinal. Bila Indonesia kembali tampil konsisten saat menghadapi Myanmar dalam laga penentuan, bukan mustahil skenario yang diinginkan Madam Tang, yakni bertemu Indonesia di final, benar-benar terjadi lagi. Pertemuan Indonesia versus Thailand di final SEA Games selalu menghadirkan drama, tensi tinggi, dan kisah yang tak terlupakan. Pertandingan itu bak magnet yang menarik perhatian seluruh ASEAN Tenggara. Apakah prediksi Madam Pang akan menjadi kenyataan? Apakah Indonesia bisa mempertahankan gelar dan kembali menaklukkan Thailand seperti 2023? Semua pertanyaan itu akan terjawab dalam perjalanan beberapa hari ke depan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan komentar Madam Pang bahwa Indonesia memang berada satu level di atas Filipina? Apakah Indonesia layak menjadi favorit juara SEA Games 2025? Dan apakah Anda percaya final impian Indonesia versus Thailand bisa benar-benar terjadi lagi? Namun, tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri, menunjukkan ketenangan tinggi menghadapi absennya salah satu pemain paling bersinar di generasinya, Marcelino Ferdinand, yang dipastikan tak bisa membela Garuda Muda di SEA Games 2025. Di tengah kekhawatiran publik sepak bola tanah air mengenai kehilangan sosok kreatif di lini tengah, Indra justru menegaskan bahwa ketidakhadiran Marcelino sama sekali tidak mengganggu, apalagi melemahkan persiapan Timnas Indonesia U22. Dengan penuh keyakinan, Indra memastikan bahwa persiapan tim menuju duel pembuka melawan Filipina U22 berjalan mulus. Para pemain seperti Ivar Jenner dan rekan-rekannya disebut sudah berada dalam kondisi siap tempur, baik secara fisik maupun mental, untuk menghadapi tantangan di Chiang Mai. Ketenangan ini tentu menjadi sinyal positif bahwa Garuda Muda tetap berada pada jalur yang mereka rencanakan sejak awal. Sebagaimana diketahui publik, Marcelino Ferdinand dicoret dari skuad setelah terkonfirmasi mengalami cedera hamstring ketika memperkuat AS Trencin. Cedera tersebut membuatnya tak dapat ambil bagian dalam kompetisi prestisius di kawasan Asia Tenggara. Untuk menutupi kekosongan tersebut, Indra memanggil gelandang Persik Kediri, Rifki Rai, sebagai pengganti. Keputusan ini dinilai cukup mengejutkan sebagian pendukung, tetapi sang pelatih menegaskan bahwa semuanya sudah dihitung dengan matang. Indra kembali mempertegas bahwa absennya Marcelino bukan masalah besar. Ia mengungkapkan, alhamdulillah semua roadmap yang kita persiapkan dan periodisasi latihan berjalan dengan baik.
Memang kemarin sedikit ada masalah dengan pergantian pemain dengan Marcelino Ferdinand yang batal. Ucapan ini menunjukkan bahwa meski sempat ada sedikit gangguan di tengah jalan, semua proses berjalan stabil sesuai rencana. Dilanjutkannya, tapi alhamdulillah tidak mempengaruhi sekali dalam kita mempersiapkan tim ini. Sebuah pernyataan yang mengisyaratkan bahwa sistem tim sudah berdiri kuat, tidak bertumpu hanya pada satu pemain, dan rotasi yang dilakukan masih berada dalam koridor persiapan yang matang. Garuda Muda akan memulai perjuangan mereka di cabang olahraga sepak bola putra SEA Games Thailand 2025 dengan tergabung di grup C bersama Filipina dan Myanmar. Laga perdana melawan Filipina U22 akan dihelat di 700th Anniversary Stadium Chiang Mai, Thailand pada Senin 8/12/2025 pukul 18.00 WIB. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama memiliki kepentingan besar untuk mengamankan poin awal. Menghadapi laga tersebut, Indra mengungkapkan bahwa tim sudah sangat siap dan fokus total. Pelatih asal Sumatera Barat itu menegaskan bahwa kemenangan adalah harga mati untuk membuka peluang lolos dari fase grup. Ia mengatakan, yang kedua, kita siap untuk pertandingan pertama besok hari ini jam 18 malam. Saya sudah tekankan kepada para pemain dan juga fokus karena bagaimanapun seperti yang kita rencanakan bahwa saya memberikan beban kepada pemain itu yaitu bertahap. Selain itu, ia menambahkan bahwa target utamanya saat ini adalah memastikan Timnas Indonesia U22 lolos grup terlebih dahulu. Yang jelas, kita lolos grup dahulu. Oleh sebab itu, pertandingan besok hari ini adalah sangat menentukan bagi kita untuk kita bisa melangkah lebih lanjut. Dari sudut pandang strategi, mentalitas, dan persiapan, jelas terlihat bahwa Indra ingin semua pemain menjaga fokus penuh tanpa terdistraksi oleh sosok yang absen. Garis besar pesan Indra sangat jelas, tim harus berjalan dengan apa yang ada dan memaksimalkan kekuatan kolektif. Namun, bagaimana menurut kalian para pendukung setia Garuda Muda? Apakah absennya Marcelino Ferdinand benar-benar tidak akan berpengaruh? Atau justru akan terasa saat pertandingan berjalan? Dan apakah Timnas Indonesia U22 mampu mengamankan kemenangan penting melawan Filipina? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan panitia, Timnas Indonesia U22 akan menghadapi salah satu laga paling menentukan di grup C SEA Games 2025. Pertandingan kontra Filipina U22 tersebut digelar di Stadion Bersejarah 700th Anniversary Chiang Mai, Thailand pada Senin 8 Desember 2025 pukul 18 WIB dan dapat disaksikan secara langsung melalui siaran RCTI. Pertandingan ini diprediksi menjadi salah satu laga yang menyita perhatian publik sepak bola nasional mengingat posisi kedua tim di klasemen sementara sangat menentukan arah persaingan menuju semifinal. Dalam laga pembuka yang berlangsung pada Jumat 5 Desember 2025, Filipina U22 menunjukkan performa impresif. The Ascals, julukan skuad muda Filipina, berhasil meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Myanmar U22. Hasil ini membuat Timnas Filipina U22 untuk sementara memuncaki klasemen grup C dengan 3 poin dan selisih gol plus 2. Start yang sangat ideal bagi mereka. Sementara itu, Timnas Indonesia U22 berada di posisi kedua meskipun belum mengoleksi satu pun poin karena mereka baru menjalani pertandingan perdana malam ini. Posisi dasar klasemen dihuni Myanmar U22 yang tidak hanya mengemas 0 poin tetapi juga memiliki selisih gol minus 2 akibat kekalahan dari Filipina. Lantas, bagaimana perubahan klasemen jika Timnas Indonesia U22 berhasil menumbangkan Filipina U22?
Skenarionya cukup menarik. Jika skuad Garuda Muda menang, bahkan dengan skor tipis 1-0, Timnas Indonesia U22 akan langsung merangsek ke puncak klasemen. Dalam kondisi ini, poin Indonesia dan Filipina sama-sama menjadi 3 poin dengan selisih gol identik +1. Namun Indonesia berhak mengambil posisi teratas karena unggul head-to-head sesuai regulasi. Aturan tersebut menegaskan bahwa jika ada 2 tim dengan poin yang sama, maka penentu utama adalah pertemuan langsung antar kedua tim. Pertanyaannya, sanggupkah Timnas Indonesia U22 menang atas Filipina U22 malam ini? Jika melihat banyaknya modal yang dimiliki Garuda Muda, peluang tersebut terbuka sangat lebar. Faktor pertama adalah kualitas pemain. Timnas Indonesia U22 bertumpu pada sosok-sosok yang sudah kenyang pengalaman merumput di Eropa. Nama-nama seperti Dion Marks, Ivar Jenner, dan Mauro Zylstra membawa kombinasi teknik, intensitas permainan, dan mentalitas kompetitif yang menjadi aset penting. Tak cukup sampai di situ, Timnas Indonesia U22 juga ditangani Indra Syafri, pelatih yang telah teruji dan punya rekam jejak membawa skuad muda Indonesia meraih prestasi gemilang, termasuk gelar juara SEA Games 2023. Pengalaman dan ketenangannya di turnamen multi-event bisa menjadi pembeda dalam situasi penuh tekanan seperti pertandingan ini. Keunggulan lain yang tak boleh dilupakan adalah rekor pertemuan. Dalam 2 bentrokan sebelumnya di SEA Games tahun 2021 dan 2023, Indonesia selalu menang meyakinkan. Pada edisi 2021, skor berakhir 4-0 untuk Garuda Muda dan pada edisi 2023, kemenangan kembali diraih dengan skor 3-0. Catatan ini tentu menghadirkan rasa percaya diri tambahan bagi para pemain dan supporter. Dengan semua modal tersebut, pertandingan melawan Filipina menjadi kesempatan emas untuk memimpin klasemen dan membuka lebar peluang lolos ke semifinal. Atmosfer stadion, persiapan matang, serta motivasi dari catatan sejarah membuat duel ini patut ditunggu. Sekarang, bagaimana menurut kalian para pecinta sepak bola tanah air? Apakah Timnas Indonesia U22 mampu mengalahkan Filipina dan langsung mengambil alih puncak klasemen? Apakah rekor pertemuan yang superior akan kembali terulang atau justru Filipina akan memberikan kejutan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.